Hindu sama Buddha percaya reinkarnasi. Gua yakini karena ketika gua di dalam banyak orang nggak percaya. Gua secara logika dulu gua bilang, kenapa ada anak beragama Islam atau Kristen ketika dia lahir ke dunia hidupnya menderita, ditinggal orang tuanya, dia harus hidup di kolong jembatan, dia harus hidup susah. Yang satunya anaknya hidupnya bahagia, senang. Kenapa dibedakan oleh Tuhan kalian? Harusnya kalau tidak ada reinkarnasi mereka harusnya hidupnya sama, tidak ada menderita. Kenapa? Karena belum punya dosa. Apa dosanya baru lahir harus menderita? Apa salahnya? Dia baru dilahirkan harus ditinggal orang tuanya, hidup di kolong jembatan, tidak punya orang tua. Apa dosa anak ini? Kenapa dia harus menanggung penderitaan dia baru lahir? Baru kelas 1 masih TK, udah nggak punya orang tua, ditinggal orang tuanya, dia tinggal di kolong jembatan, tidur di kolong ngemis dia. Yang satunya ada kaya anaknya. Kenapa dibedakan Tuhan? Apa salah anak ini? Apa salah anak ini saya tanya? Kenapa harus berbeda? Karena ada kehidupan masa lalu yang mengantarkan dia lahir ke dunia. Akibat perbuatan masa lalunya, dia lahirlah ke dunia berdasarkan apa yang dilakukan di masa lalu. Contoh, ketika ada masa lalu, dia hidup senang-senang, lupa sama Tuhan, tidak bersyukur, akhirnya dia mati di tempat hiburan. Lahir dia ke dunia akan menderita lah hidupnya. Kenapa? Karena dia melupakan atas berkah Tuhan. Hidup di kolong jembatan, hidup penderitaan. Kenapa? Karena dulu di masa hidupnya dia berjaya, tapi dia tidak ingat Tuhan. Dia hambur-hamburkan uangnya. Lahir dia kembali ke dunia, dia akan dibuat menderita. Itu hukum alam yang terjadi. Karena Tuhan tidak pernah salah dan tidak pernah tidak adil. Beliau maha adil. Kita percaya maha adil. Ketika beliau maha adil, kenapa ada anak kecil menderita harus hidupnya sengsara? Karena itu reinkarnasi membawa dia lahir ke dunia. Itu masuk nggak logika? Percaya? Masuk logika, bisa lu terima? Tungguin, kalau misalnya orang-orang yang percaya reinkarnasi, dia akan menjaga hidupnya dengan baik. Nanti tujuannya agar Kehidupannya akan jadi baik. kehidupan yang dia, reinkarnasi dia akan jadi lebih baik. Ya betul, Itu. betul. Makanya ketika tahu kita akan menjaga kehidupan kita menjadi lebih baik, agar tidak menjadi penderitaan di kehidupan yang akan datang. Nah, itulah prosesnya. Kenapa ada anak kecil cacat baru lahir dia menderita kan? Bukan karena obat segala macam, ya karena hukuman Tuhan berikan kepada anak itu atas masa lalu perbuatannya dia. Tuhan adil, kembali lagi saya bilang, Tuhan itu adil, nggak mungkin akan membuat orang menderita ketika orang itu tidak punya salah. Itu hukum. Ketika kita besar, kita meyakini hari ini, ketika kita berbuat salah pasti ada hukuman Tuhan, benar nggak? Begitupun ketika kecil, dia kenapa lahir? Karena ada hukuman Tuhan yang nempel dalam kehidupan. Secara logika gue bilang gitu. Akhirnya saya ada kelebihan, saya bisa manggil roh masa lalu. Di penjara, wah orang Sulawesi ini, wah jidatnya hitam, sholatnya kuat. Dia kemasukan, wah, dia saya tanya, siapa yang pernah hidup di zaman Majapahit? Siapa yang pernah hidup di zaman kerajaan Majapahit? Wah, dia ada trans, wah, gitu. Ada beberapa orang gitu. Di situ, nah gue nggak cerita bohong nih, karena gue cerita berdasarkan apa yang gue lakoni, gue lakukan, gue alami, gue bersama Tuhan nggak pernah mungkin gue berani bohong. Itu dia baru gini, setelah gue videoin waktu itu, ada videonya, saya tanya gimana kok kamu yang ini, nggak tahu saya baru berat badan saya ketika baru nyebut siapa yang pernah hidup di zaman Majapahit. Wah, saya kayak gemeter, saya nggak kuat, ini nggak ingat apa saya. Ini dia artinya apa? Pernah hidup di zaman Majapahit. Ngomong dia. Secara logika gue ada jelasin sama lu. Secara tidak sadarnya gue panggil, baru dia percaya. Artinya kita pernah hidup di masa lalu. Kenapa lu dekat sama gue? Kita berbeda agama, berbeda daerah. Kenapa bisa dekat? Karena kita pernah menjadi sahabat di kehidupan yang sebelumnya. Kita sama saudara aja belum tentu bisa dekat. Padahal saudara. Karena dia baru dilahirkan, baru bertemu sama kita. Di kelahiran ini baru bertemu sama kita. Kita nggak bisa cocok. Kenapa kita cocok? Karena kita dulu pernah bersahabat di kehidupan yang sebelumnya. Sehingga baru ketemu sebentar aja udah klik-klik. Baru ketemu sehari sama orang udah kayak saudara. Nyambung terus. Karena kita pernah hidup, roh ini yang tahu, badan ini nggak tahu, roh itu yang tahu. Roh kita lah yang tahu bahwa kita pernah hidup di zaman dahulu. Itu. Iya benar. Itu gue cerita ya. Jadi kalau ketemu sama orang kayaknya klik gitu ya. Nah, karena kita pernah hidup di masa lalu. Saudara belum tentu. Saudara belum tentu bisa bersatu sama kita. Karena baru lahir, baru bertemu kita, roh itu baru bertemu sama kita. Tapi dia nggak ketemu reinkarnasinya pada saat saudara kita nggak akrab sama kita, dia ketemu reinkarnasi dia akan klop.
Ya, Enggak. kalau dia ketemu reinkarnasinya yang lama, Yang ya lama. kalau ketemu Sebenarnya pernah main tuh, sama pernah kita hidup. kita nggak cocok sama dia karena kita nggak pernah ketemu reinkarnasi di baru, hanya sekedar say hello sama saudara ya seperti dia. Nggak akrab seperti teman, kayak saudara, jauh lebih kayak saudara teman kita dibandingkan saudara kita kayak teman. Karena kita baru bertemu. Nah, ada juga orang begini, hasil perbuatan kita berbuat baik akan turun kepada anak cucu kita. Kan ada bahasa begitu. Buah karma, buah perbuatan kita akan ditanggung oleh anak cucu kita. Jika kita berbuat baik, anak cucu kita menikmati. Jahat, anak cucu kita menikmati. Itu ada bahasa. Ya, gua bantah itu. Enggak. Tidak. Hasil perbuatanmu akan ditanggung oleh dirimu sampai hidup dan kematian dan akan kamu bawa di kehidupan berikutnya. Ketika itu turun kepada anak cucu kita, kenapa anak cucu kita, anak kita tidak sama hidupnya? Kayak kita punya bapak kita, gua saudara 8. Wah, nasib gua 8 ini nggak ada yang sama, ada yang seneng, ada yang susah, ada yang biasa saja. Kalau memang ini bawa dari garis karma orang tua gua, bekal orang tua, harusnya semuanya sama dong. Bagus, semua jelek, semua. Buktinya tidak ada yang bagus sekali, saudara gua. Yang sedang gitu. Ada yang jelek sekali. Artinya ini tidak dari leluhur, dari orang tua, bekal itu dibawa kita sendiri akibat karma masa lalu dan karma sekarang yang kita nikmati. Kita yang menentukan. Makanya ketika gua di penjara di borgol kaki tangan, gua sempat mau bunuh diri, akhirnya gua nggak jadi. Tuhan bilang, ketika kau mati apa yang bisa kau lakukan? Tidak bisa apa-apa. Anggaplah dirimu mati. Jangan pernah kau mikirkan istrimu dan anakmu, karena dia sudah membawa garis kelahiran di dunia ini. Jangan pernah kau sesali apa yang terjadi terhadap anakmu, karena dia membawa bekalnya dilahirkan bersamamu. Itu yang membuat gua kuat. Sehingga gua nggak mikirin lagi anak istri gua mau makan, nggak makan, sakit, mati, udahlah, itu karmanya dia. Dia dipertemukan sama gue. Enggak gue mikir lagi, gue gak merasa beban dan berdosa. Karena gue jalan benar tuh. Jadi kalau gue ninggalin ya sengaja, itu gue rasa gue salah. Sehingga di situ gue meyakini itu karmanya dia. Gue gak mikir lagi. Tenang gue dalam penjara. Makanya gue bisa melewati masa di penjara itu karena gue anggap diri gue mati. Gak mikirin apapun dalam hidup. Apa yang pikirin gak mau gue berpikir. Kosong pikiran gue, bersih pikiran gue. Disitulah kita akan mendapatkan kekuatan. Apapun tentang lu bilang gua stres, gak pernah. Kenapa? Karena semua beban sudah gua hilangkan dalam kehidupan. Itu proses gua jalani. Menarik. Lu bisa lihat reinkarnasi dulu. Bro. Itu juga salah satu yang kata kepalaan. Gue bisa urut dong reinkarnasi gua. Bentar. Gitu. Tapi kalau misalnya dilihat, bisa dilihat. Enggak, dia bisa, dia punya keahlian itu, dia punya kelebihan itu. Itu ada yang di kepala gua juga. Ya nanti ada ini. Ada pengujiannya. Kalau gua sih harus orang itu merasain. Bukan dari gua ngomong.